warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu hadis riwayah dan diroyah. Apa sih itu pengertian ilmu hadis? Pengertian ilmu hadis yaitu al-qawaidu al-mu'arrifatu biharir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkannya. Nah, siapa sih itu perawi dan apa itu marwi? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi, yaitu sanad. Nah, apa sih itu marwi? Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkannya, yang disebut matan. Matan itu redaksi hadis tersebut. Nah, di sini ada contoh hadis. Hadatsana Adam, hadatsana Syu'batu, hadatsana sana Sayyarun Abul Hakam. Qala sami'tu Aba Hazim, qala sami'tu Aba Hurairata, qala sami'tu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu man hajalillahi falam yarfuth wala yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Yang artinya menceritakan kepada kami Adam menceritakan lagi kepada Syu'bah, dan Syu'bah menceritakan lagi kepada Sayyar Abu Hakam. Ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, dan mendengar lagi Abu Hurairah berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, barang siapa yang berhaji karena Allah, kemudian ia tidak berbuat jima dan tidak berbuat kefasikan, maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi barang siapa yang melakukan ibadah haji atau umroh dan tidak melakukan jima atau hubungan suami istri, itu diibaratkan pulang seperti baru ia dilahirkan oleh ibunya. Memang pada dasarnya hubungan suami istri itu halal, tapi pada saat kita melakukan ibadah haji atau umroh, seharusnya kita tidak melakukannya dulu, gitu ya. Nah, selanjutnya ilustrasinya dari Abu Hurairah disampaikan lagi kepada gurunya, yaitu Adam. Adam menyampaikan lagi kepada gurunya, yaitu Syu'bah. Syu'bah menyampaikan lagi kepada gurunya, Samaru Abul Hakam. Lalu menyampaikan lagi kepada gurunya, yaitu Aba Hazim. Lalu menyampaikan lagi kepada sahabat Abu Hurairah atau Abu Hurairah. Lalu disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadisnya itu yang tadi yang saya sebutkan. Itu sebutnya dengan matan, harus ada periwayatannya. Nah, selanjutnya yaitu sanad. Sanad itu mata rantai antara perawi hadis dan nantinya sampai kepada matan hadis. Nah, selanjutnya di sini yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis itu terbagi dua, yaitu ada riwayah dan diroyah. Riwayah itu hadisnya, sedangkan diroyah yaitu ilmu hadisnya. Riwayah itu diibaratkan sebagai sanad, yaitu yang menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain menyampaikan lagi, lalu sampai kepada kita hadis Nabi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu diroyah. Diroyah itu ilmu hadisnya, yaitu diibaratkan matan, yaitu periwayatannya. Karena di dalam hadis itu harus ada sanad dan matan. Kalau tidak ada sanad ataupun matan, itu tidak bisa dikatakan hadis. Diibaratkannya hadis itu saling melengkapi, harus ada sanad dan matan. Karena periwayatan pun penting. Tidak harus disampaikan saja, harus ada periwayatan dari periwayatannya gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu riwayah. Riwayah itu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya, yaitu dari Nabi sendiri gitu ya. Nah, sedangkan diroyah yaitu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, hukum-hukumnya, macam-macamnya, terus keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, terus ada macam-macam periwayatan, terus ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Nah, di sini ada diroyah. Diroyah yaitu periwayatan yang memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Nah, jadi periwayatan juga penting di dalam hadis itu ya. Periwayatannya gimana, dari siapa ya gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada syarat periwayatan, yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis.
Nah, selanjutnya ada macam-macam periwayatan, yaitu periwayatannya bersambung atau terputus atau gimana gitu ya. Nah, selanjutnya ada hukum-hukumnya. Periwayatan adalah apakah diterima atau ditolaknya periwayatan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada keadaan para perawi, yaitu sifat perawi dan biografinya. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan adalah istilah-istilah ahli hadis. Nah, di sini diroyah itu yang melalui objek pembahasan, penelitian, sanad dan matan. Kualitas hadis diterima atau ditolaknya gitu ya. Jadi hadis itu nanti diterima atau ditolaknya. Nanti juga hadis tersebut akan dibukukan gitu ya. Selanjutnya ada riwayah. Riwayah itu sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah, hadis dan ilmu hadis diroyah, ilmu hadisnya gitu ya. Nah, di sini yaitu ada periode di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu riwayah. Larangan menulis hadis karena khawatir bercampur dengan Al-Quran, karena sama saja tulisannya Arab, tapi pada zaman Nabi khawatir tulisannya bercampur dengan Al-Quran hadis tersebut gitu ya. Nah, lalu larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Nah, baru oleh Nabi Muhammad diperbolehkan menulis hadis gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sahabat memiliki catatan hadis atau koleksi pribadi. Nah, di royahnya itu yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282 yaitu ya. Selanjutnya yaitu periode pada zaman sahabat gitu ya. Yaitu ada riwayahnya, itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan, taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik, rihlah dan ilmiah. Selanjutnya diroyah, yaitu timbul secara lisan, periwayatannya harus disertai saksi, bersumpah dan sanad. Selanjutnya pada zaman tabi'in, riwayahnya itu hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Selanjutnya yaitu model kitab-kitab hadis yang muncul, yaitu disebut Muwatta, Musannaf dan Musnad. Selanjutnya yaitu penulisan hadisnya, yaitu masih bercampur dengan perkataan dan fatwa sahabat. Selanjutnya yaitu diroyahnya, timbul secara tertulis tetapi belum terpisah, dan ilmu lainnya. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya yaitu pada masa tabi'in, yaitu riwayahnya itu yaitu masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Dan selanjutnya masa filterasi, penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Selanjutnya yaitu diroyah, telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tarikh Al-Kabi karya Bukhari, Tobaqot At-Tabi'in karya Muslim dan lain-lain. Nah, masih masa tabi'in ya. Masih riwayahnya itu yaitu penulisan hadis lebih sistematik. Terus muncul kitab-kitab Mustadrak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. Selanjutnya diroyah, yaitu diroyahnya itu berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddis Al-Faslih Baina Ar-Rawi wa Al-Wai karya Rama Hurmuzi. Nah, jadi ilmu hadis itu yaitu ada riwayah dan diroyah. Riwayah itu hadisnya, diroyah yaitu ilmu hadisnya. Nah, riwayah itu diibaratkannya sanad, sedangkan diroyah yaitu matannya. Sanad itu yang menyampaikan dari Nabi terus disampaikan lagi kepada orang lain menyampaikan lagi kepada semuanya, dan akhirnya hadis tersebut sampai kepada kita. Nah, sedangkan diroyah yaitu matanya, periwayatannya gimana pada zaman sahabat, pada zaman Nabi itu periwayatannya gimana, harus benar ya gitu.
Di dalam hadis juga itu harus ada sanad dan matan, karena kalau tidak ada dari salah satunya, contohnya tidak ada sanad hanya ada matan, itu tidak bisa dikatakan hadis. Sebaliknya, hanya ada matan saja tidak ada sanad, itu juga sama, tidak bisa dikatakan hadis. Karena hadis itu saling melengkapi, harus ada sanad dan matan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.